Berpuasa ya orang yang sakit, kemudian orang yang hamil menyusui melahirkan, dan yang ketiga orang yang tua renta, dan yang keempat ya gila maksudnya hilang akal. Jadi tak wajib, dia tak usah puasa. Tapi gilanya bukan karena sengaja. Kalau sengaja gimana Pak Ustadz? Minum minuman khamar sampai 3 botol. Akhirnya bukan cuma mabuk, gila dia. Itu kan sengaja namanya. Tidak boleh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana maksudnya setan itu dibelenggu? Setan dibelenggu kata Nabi itu sebenarnya bukan setan yang betul-betul diikat, tapi dari saking banyaknya orang beramal, dari saking banyaknya orang beribadah di bulan Ramadan, seakan-akan setan itu dibelenggu. Tak paham Pak Ustadz? Ibu mau bikin acara pengajian di Masjid Al-Mulisin, di Masjid Al-Mulisin ini, acara Maulid Nabi, yang disuruh jadi MC Ibu Rusita misalkan, yang dihadiri oleh berbagai macam majelis taklim, ibu-ibu permata dan BKMT misalkan, kan besar acaranya. Kata Bu Rusita, ini aku harus konsep ini. Di konsep lah tulisan MC-nya yang bagus, ada pantun-pantunnya. 3 hari hafal Ibu Rusita. Mohon maaf, kasih contoh dulu Bu Rusita. Hafal Bu Rusita sampai di hari H pengajian, karena sudah hafal nggak pakai teks. Rupanya setelah ambil mic hilang semua hafalan. Udahlah hilang begini misalnya. Bentar, kenapa? Ditengoknya ada gubernur di bawah. Katanya cuma ibu-ibu masjid taklim, rupanya yang datang gubernur. Jadi seakan-akan kata Bu Rusita, aku kemarin jadi MC, padahal aku udah hafal itu 3 hari. Rupanya perasaan kayak terkunci mulutku, lidahku kayak terkunci, tenggorokanku kayak terkunci. Apakah ada gemboknya? Tidak. Jadi seakan-akan tak sampai keluar semua itu bahasa-bahasa yang sudah dihafalkan. Itu maksudnya. Jadi setan itu bukan diikat, tapi setan itu seakan-akan dikunci dari saking banyaknya orang beramal. Buktinya Pak Ustadz, malam 1 Ramadan Al-Mulisin penuh tidak? Penuh tidak? Ada ya? Enggak penuh. Tapi ibu nampak orang yang tak pernah ke masjid jadi ke masjid. Ada kan? Tapi tak boleh sebut nama, sudon, ghibah namanya. Yang tak pernah ke masjid, jangankan kalau tak pernah ke masjid jelas tak pernah berjamaah kan. Yang tak pernah sholat sekalipun nampak di awal malam 1 Ramadan. Bahkan orang-orang yang tak pernah sholat sibuk dia bikin marhaban ya Ramadan. Semua marhaban Ramadan, welcome to Ramadan. Bikin VT, oh semuanya bikin VT ya indahnya Ramadan. 2 hari tewas tak ada lagi ke masjid. Kalau 2 hari masih ada Pak Ustadz. Tapi kalau 10 hari mau lebaran, emak-emak yang sering masjid pun hilang. Kemana? Bikin nastar, bikin kacang bawang. Apa Bu? Iya nih. Dari saking sayangnya Allah kepada kita, dari saking orangnya pengen rindu dengan Ramadan, orang yang tak pernah sholat nampaklah di masjid. Itu apa maksudnya? Seakan-akan setan diikat. Karena udah tak diganggu setan kan saat itu juga. Jadi itu yang dimaksud. Jadi pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Maksudnya bagaimana? Seakan-akan pintu dibuka, pintu surga dibuka karena saking banyaknya amal. Sama dengan saya. Ibu-ibu Masjid Al-Mukhlisin, kalau mau datang ke rumah, pintu rumah saya 24 hours always open. Pintu rumah saya selalu terbuka 24 jam untuk ibu. Apakah memang betul 24 jam saya buka? Tahu maksudnya apa? Datang ke sini di foto sama ibu, saya bikin video, dia bikin status, ala Ustadz bohong, katanya 24 jam dibuka. Ini terkunci. Maksudnya bukan pintunya yang dibuka, saya akan selalu menerima ibu kapanpun datang ke sana. Paham maksudnya? Jadi yang dimaksud Nabi itu kalau datang Ramadan, pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya. Bukan berarti pintu surga tinggal masuk nyelonong, tidak. Dari saking banyaknya orang beramal, dari saking banyaknya orang bersedekah, dari saking banyaknya orang berzikir, beribadah, sholat-sholat tasbih, bahkan seakan-akan pintu surga itu dibuka. Sebentar lagi kau masuk ke surga. Dan dikunci neraka, seakan-akan neraka itu ditutup karena sedikit orang yang bermaksiat. Makanya ketika Ramadan kan banyak razia, tidak boleh beroperasi lagi.
Yang warung dulu itu, yang diskotik, mohon maaf, ini ada aturan. Kalau yang bagus pemerintahnya ditutup selama Ramadan. Jadi seakan-akan neraka dikunci, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Paham sampai sini, Bu? Jadi kalau ada yang tanya, katanya setan diikat. Ini dari dulu sering disampaikan, tapi tak paham orang itu. Jadi seakan-akan lidah terkunci karena di depan saya ini ada orang besar, Pak Ustadz. Meskipun saya pintar ceramah, Ustadz Nuruddin, kalau ternyata di bawah saya ini ada para kiai dan para pembesar, seakan-akan terkunci. Kenapa takut salah terus? Jadi seakan-akan mulut saya terkunci. Paham sampai ini? Nah, dulu orang yang kenalan, ibu kenalan, masih tunangan dulu mungkin kan. Itu kan ketemu sama abang, waduh deg-degan. Kan ketemu calon suami. Iya kan, ngintip aja dari rumah. Kalau sekarang ngapain ngintip, udah infok-infokan kok. Udah kenal. Kalau dulu kan begitu kan? Ya kan, zaman dahulu ibu ketemu sama calon suaminya aja waktu tunangan, luar biasa itu, deg-degan itu. Jadi seakan-akan padahal nggak ada apa-apa. Tapi begitulah. Paham sampai sini? Karena setan itu, Bu, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Tsumma la'atiyannahum. Kata Allah, sungguh setan itu akan menggoda, datang kepada manusia, min baini aidihim, dari depannya, tak bisa dari depan, wa min khalfihim, dari belakangnya, tak bisa dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, tak bisa menggoda manusia dari depan, tak bisa menggoda dari belakang, dia datang dari kanan, tak bisa dari kanan, wa an sama'ilihim, sama'ilihim, wa an sama'ilihim, dan dari kirinya. Maksudnya gimana? Ibu digoda melalui ibu sendiri tak bisa. Kalau tak bisa digoda ibu, melalui suami ibu. Tak bisa digoda oleh ibu, melalui anak ibu. Tak bisa dengan anak ibu, dari saudara ibu, orang tua ibu. Tak bisa setan menggoda dari saudara ibu, dari tetangga ibu. Sama suami baik, sama anak baik, tetangga yang bahaya, ngajak gosip terus. Ternyata dari sini setannya. Tapi jangan anggap tetangga itu setan, tak boleh. Itu tergantung ibu sendiri. Tak bisa dari tetangga, dari hati sendiri. Banyak orang datang ke masjid, bukan yang dicari sopnya, tapi ditengok dulu, ada musuhku nggak? Kok nggak aku masjid taklim? Itu datang nggak? Datang ke kantin, nggak mau. Kalau dia datang, mana mau? Musuh. Kok datang nggak? Iya datang. Iya, dia punya hutang sama aku. Aku datanglah. Rupanya yang ditunggu hutang datang. Berarti datang ke masjid taklim, datang ke musola, ke masjid. Pak Haji, tolong Pak Haji, sap kanan Pak Haji. Tak bisa Pak Ustaz, ada musuh saya Pak Ustaz. Mau sholat masih mikirin musuh. Jadi setan sudah. Jadi kalau dia ganggu sholat tak bisa, karena dia rajin sholat. Diganggu dia untuk tidak puasa tak bisa, dia sudah rajin puasa. Tapi sama setan diganggu hatinya. Itulah kenapa ibadah qalbiyah di dalam Ramadan harus betul-betul bersih. Jadi Ramadan ini, Bu, diambil dari namanya Ramadan. Ramadan itu apa maksudnya Pak Ustaz? Artinya panas membara, panas menyala. Kalau ada ibu menemukan besi yang tertanam di dalam tanah, puluhan tahun besi itu akan berkarat. Karatnya menumpuk, udah macam gigi berkaratnya. Mudah-mudahan sehat semua giginya. Ada yang sudah copot? Saya udah copot satu. Oh iya, kalau sudah 40 pasti banyak copot. Saya jujur-jujur aja. Udah tak ada lagi. Mudah-mudahan masih tahan. Itulah tanda kalau kita sudah tua, nggak bisa dipertahankan. Rambut sudah sudah mulai memutih, gigi sudah mulai copot, ini sudah mulai keriput. Mau dipasang macam-macam tak bisa. Sudah mulai keriput, badan dah lemah, ngilu-ngilu kan. Dikit-dikit tiba-tiba ngilu di sini. Itu saya juga merasakan. Itu udah teguran bagi Allah. Kok tak lama lagi turutin, banyak lama. Iya kan? Makanya umur 20 itu masa muda, umur 40 matang, umur 60 nunggu kematian. Bukan, jangan tersinggung. Nabi Muhammad umur berapa coba saya? Jadi yang umur 60 itu tunggu aja. Ustaz ini sombong kali mentang-mentang saya masih 44. Jadi bukan bertinggi, tapi kalau sudah umur 60 siap-siap untuk berkualitas ibadah. Mudah-mudahan panjang umur sampai 100 tahun. Nenek mau sampai 100 tahun? Enggak kan? Enggak. Mau berapa? Mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Ya kalau bisa 100 tahun lah ya, Bu ya. 100 tahun. Janganlah Pak Ustaz 100 tahun. Makanya Bu, di bulan Ramadan dikasih oleh Allah
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam di malam Ramadan yang kalau beramal ibu seperti beramal 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kalau dikus ke tahun? 83 tahun. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan 1000 bulan itu bukan hanya sekedar 83 years, bukan hanya sekitar 83 tahun, tapi unlimited time. Sosok Inggris aja Ustaz. Ada yang catat enak banget. Jadi yang dimaksud alfu syahrin, bahasa Arab itu alfun. Di atas alfun itu tidak ada. Jadi kalau 1000 itu alfun. Kalau orang Arab menyebut 1 juta, nggak ada bahasa Arabnya. Hanya dikalikan saja. Alfu, alfin. 1000, 1000 nolnya berapa? 3. Berarti kalau 1 juta nolnya berapa? 6. Berarti tinggal ditambah. Alfu, alfin. Tak ada lagi bahasa Arabnya 1 juta, nggak ada. Bahasa Arabnya 1 miliar, nggak ada. Kalau Indonesia masih bisa kan 1000, 10.000, 100.000. Bukan kelipatannya. Kalau 100.000 ada, tinggal tambah alfumi'ah 100.000. Tapi di atas 1000 itu tidak ada. Bilangan paling tinggi di bahasa Arab alfun, 1000. Jadi kalau 1 juta tambah alfun lagi, alfun, 1000, berarti 1 juta. Tapi kalau 1 miliar, alfu, alfi, alfin, 3 diulang, 1000, 1000. Padahal itu 1 miliar, ada bahasa sendiri. Apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, itu tidak terbatas hanya sekedar 83 tahun. Itu maknanya. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Kenapa kita mesti dikasih Lailatul Qadar? Karena kita tidak mampu untuk menghapus dosa. Karena kita tidak mampu masuk surga dengan amal kita. Kecil amal kita. Ibu pulang ke rumah ukur, lebih banyak dosa atau lebih banyak beribadah selama hidup. Ibu yang tahu. Jangan tanya sama orang. Kalau kita hitung, gimana? Kan udah sering saya sampaikan. Satu sehari 24 jam lebih banyak sholat atau lebih banyak tidur? Tidur 8 jam Pak Ustaz. Nyantainya, scroll HP-nya, kelilingnya, gosipnya. Gosip tuh nggak ada gosip Pak Ustaz. Cerita sama suami, sholat paling berapa menit? Kalau makanya kita dikasih hadiah 83 tahun. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ramadan itu artinya panas. Kalau ada orang menemukan besi yang karat, kemudian biar karatnya terkelupas, dia harus dibakar. Dibakar dengan api unggun yang menyala-nyala, menyala abangku. Ubur-ubur ikan lele, menyala lele. Kalau ibu menemukan besi karat yang numpuk karatnya, biar dia terkelupas, gimana caranya? Besi itu biar bagus lagi, dibakar, karatnya biar hilang. Setelah dibakar lama menyala-nyala, maka terkelupas karatnya. Begitu juga Ramadan. 11 bulan mata kita berkarat, 11 bulan hidung kita berkarat, 11 bulan mulut kita berkarat. Bukan cuma berkarat Pak Ustaz, berbusa kita Pak Ustaz. Mulut kita berbusa ngomongin orang. Pikiran berkarat, hati berkarat. 11 bulan hati kita berkarat. Datang Ramadan, siap-siap karat-karat itu dibakar. Kalau ada orang selesai Ramadan masih berkarat, mulutnya masih berkarat, ini Ramadan tidak menjadikan dia beriman. Masih gosip terus, masih ngomongin orang terus, masih jelekin orang. Kemungkinannya 2. Kalau setelah Ramadan dia masih berkarat, berarti karatnya sudah stadium 10. Bukan stadium 4 lagi. Stadium sampai berapa?